Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman. Nama saya Gabriel, dari kelas 6A, 12. Hari ini saya akan mempresentasikan proyek PAS saya. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman. Energi rohani hari ini dari Injil Markus, bab 91, ayat 1-2. Dalam lindungan Allah. Renungan. Suatu hari, ada seorang pria menyetir mobilnya bersama putranya yang berusia 4 tahun. Tiba-tiba pintu mobilnya terbuka dan anak kecil itu terguling keluar dari mobil. Hal yang dilihat pria itu adalah mobil yang hampir melindas anaknya dengan kecepatan tinggi. Satu-satunya yang bisa ia lakukan saat itu hanyalah berteriak, "Ya Tuhan!" Ia meloncat keluar dari mobil ke arah anaknya. Dan ketika ia memerhatikan tubuh anaknya, ternyata anaknya tidak terluka sedikit pun. Pria yang hampir menabrak anaknya sangat histeris. Kemudian pria dan anaknya mendekati pria itu dan mencoba untuk menenangkannya. "Pak, tidak usah cemas, ia tidak terluka sedikit pun. Jangan khawatir, berterima kasihlah kepada Tuhan karena Bapak bisa menghentikan mobilnya tepat pada waktunya." Kemudian pria itu berkata, "Anda pasti tidak mengerti dan tidak percaya. Saya tidak pernah menginjak rem mobil saya. Tiba-tiba mobil saya berhenti. Pesan yang saya dapatkan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jika Tuhan bersama kita, tidak perlu takut. Telinganya terbuka untuk doa kita dan akan melindungi orang yang berseru kepadanya. Maka selalu berdoa dan berserah hanya pada Tuhan. Amin." Hello Mr. Brian, my name is Gabriel. Today I will make question using 5W plus 1H. What product do you make? I'm trying make an eye lamp. Will help you make the lamp. I was helped by my family. Why did you make an eye lamp? Because I want to make something that can be used continuously. When did you start making a night lamp? I started making a night lamp in mid-November. Where do you get the materials? I use things that are not used at home. Example, plastic spoon and bottle. How do you make a night lamp? Siapkan bahan dan alatnya. Patahkan gagang sendok plastik. Potong botol plastik bekas 15 cm. Susun sendok dan tempel di sepanjang botol. Masukkan rangkaian listrik paralel melalui lubang botol. Tutup dengan botol yang sudah dihias. Membuat hiasan daun untuk atas lampu. Sudah deh, lampu tidur siap digunakan. Selamat pagi Pak Uci, Ibu Ani, dan teman-teman. Hari ini saya akan membuat produk multiguna, yaitu lampu tidur dari sendok dan botol bekas. Sekarang saya akan membuat rangkaian listrik paralelnya dahulu. Nanti kita sambungkan. Chào Gabriel. Liao A Pan
bagian-bagian lingkaran. Diameter. Cing, jari-jari. Pancing, titik pusat. Yunshin, keliling. Yuncao, juring. Sansing, tembereng. Kungsing, busur lingkaran. Yunhu, tali busur. Kungshin, pi. Wen Chao Le. Xie langsung Sachem. Poster iklan cara menghemat listrik. Ingat, matikan barang elektronik jika tidak digunakan. Memasak nasi saat mendekati waktu makan. Memakai lampu hemat energi. Matikan lampu saat siang hari dan jika tidak digunakan. Atur suhu kulkas sesuai kebutuhan. Tidak mau cuci baju setiap hari. Hak dan kewajiban dalam menggunakan listrik. Hak, menyalakan lampu saat rumah gelap, menyalakan televisi, radio, komputer seperlunya, menggunakan listrik untuk mengisi daya ponsel, menggunakan listrik untuk memasak nasi, mencuci dan menyetrika. Kewajiban, mematikan televisi, komputer dan barang elektronik jika tidak digunakan, mematikan lampu saat siang hari, dan jika tidak digunakan, mencabut kabel yang terhubung dengan stop kontak, membayar tagihan listrik tepat waktu. Halo, ini cara bijak saya untuk menghemat listrik. Pertama, menggunakan lampu yang hemat listrik seperti ini. 7 watt sama dengan 60 watt lampu biasa. Jadi bisa menghemat listrik sebanyak 88%. Matikan TV kalau sudah menontonnya. Jika baterai HP sudah penuh, cabut chargernya dan cabut stop kontaknya juga. Jika mau tidur, matikan lampu. Bisa juga nyalakan lampu tidurnya. Ayo menghemat listrik dari sekarang. Terima kasih. Kehidupan sosial budaya sebelum ada listrik. Belajar menggunakan lampu minyak. Memasak nasi memakai kayu bakar. Berkomunikasi jarak jauh memakai surat. Membajak sawah memakai kerbau. Sesudah ada listrik, belajar menggunakan lampu listrik. Memasak nasi memakai rice cooker. Berkomunikasi memakai telepon, HP, WA, Facebook, email, dan messenger. Membajak sawah memakai traktor. Kesimpulan, listrik teh sumber energi nu penting sabab listrik tos jadi kabutuhan utama dina kahirupan urang sapopoe. Mun urang boros listrik, akibatna tagihan listrik jadi mahal. Menimbulkan polusi udara nu bisa nyebabkeun pamanasan global. Jadi ti ayeuna urang kudu hemat sareng bijak nganggunakan listrik. Mugi-mugi presentasi abdi aya manfaatna kanggo urang sadayana. Mugi dihampunkeun mun aya salah. Hatur nuhun.
Wani dan Oji serta teman-teman semua. Nama saya Jason William, kelas 6B, nomor April 21. Saya akan memberikan renungan singkat yang berkaitan dengan energi rohani dalam kehidupan sehari-hari, yang isinya tentang hal berdoa. Renungan ini saya ambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 2-13. Inti dari renungan singkat ini adalah, jika kita sedang mengalami pergumulan, kita bisa berdoa kepada Tuhan supaya beban yang kita rasakan semakin berkurang ataupun hilang. Itu bisa memberikan energi yang membuat kita tetap kuat dan tabah dalam menghadapi berbagai persoalan. Begitu juga kalau kita sedang senang, jangan lupa bersyukur kepada Tuhan atas anugerah yang telah diberikan. What project have you made? Proyek yang saya buat adalah kipas angin kecil dan lampu dengan rantai paralel. When was fun for the first time? Pertama kali Raja Mesir itu Raja Tutankhamen. When was fun mode for the first time? Kipas angin dibuat pada tahun 1886. Who invented fan? Penemu kipas angin adalah Scott Squirrel. Why can fan produce wind? Kipas angin bisa menghasilkan angin karena adanya energi listrik ke energi gerak. How can we make a small fan from lamp? Cara pembuatannya sama seperti rangkaian paralel dari lampu, dan untuk bagian lingkarannya saya menggunakan kaldu. Selamat pagi Bu Ani serta teman-teman. Nama saya Jason William, kelas 6 dan nomor April 21. Saya akan membuat produk mini fan dari bahan daur ulang. Saya akan membuat mini fan atau kipas angin kecil dari paralel. Bahan yang saya siapkan adalah, pertama-tama saya siapkan karton dari bahan daur ulang berbentuk lingkaran dan kayu. Selanjutnya saya akan siapkan dinamo, baling-baling, rem tembak, dudukan baterai, dan juga sakral. Satunya lagi menggunakan rem tembak. Setelah itu, kalau sudah kita tempel bagian-bagian ininya, kita masukin ininya dulu, kabelnya ke dalam lubang sakral yang satunya ya. Setelah kita sudah lakban kabelnya, kita rem ininya, bagian dudukan baterainya ya, menggunakan rem tembak. Setelah kita sudah masukin kabel ke lubang sakralnya, kita lakban. Kalau kita sudah lem, baru kita tempel lagi di tengah lingkaran seperti duduk kakinya. Kita tunggu sampai kering ya. Setelah ininya kering, kita tempel papan kayunya menggunakan rem tembak. Ya, seperti ini. Cukup ya. Dan kita pasang di sini. Setelah kita sudah pasang, kita juga tempel lamonnya ya, dan bahan-bahan menggunakan rem tembak. Yaitu kita pasang ini kabel di sini menggunakan rem tembak lagi ya. Sudah jadinya seperti ini. Lalu kita pasang lampu dengan rem tembak. Setelah kita pasang lampu, kita pin kabel dengan rem tembak. Dan inilah hasilnya. Jika lampu dimatikan, maka kipas angin tetap menyala. Begitu juga sebaliknya.
kipas angin dimatikan, maka lampu tetap ikut menyala. Inilah yang disebut dengan rangkaian listrik paralel. Terima kasih. 您好，老师，我叫杰森月阳 ，kelas UB 班 ，diameter 直径 jari-jari 半径 titik pusat 圆心 keliling lingkaran 圆周 juling 三星 pembeleng 拱心 busur 圆箍 tali busur 拱线臂 圆周路。谢谢老师，再见。Ini adalah poster tentang ayo hemat energi listrik. Poster ini berisi ajakan tentang ayo kita menghemat energi listrik. Cara menghemat listrik, menggunakan lampu hemat energi, mematikan alat elektronik yang tidak digunakan lagi, matikan TV jika tidak ditonton lagi, cabut kabel atau peralatan rumah yang sudah tidak terpakai lagi. Anak-anak menggunakan listrik dengan bijak, menyalakan lampu ketika keadaan di dalam rumah gelap, menonton berita atau film kesukaan, mendapatkan tarif untuk membayar energi listrik secara wajar. Kewajibannya mematikan lampu di pagi atau siang hari bila tidak digunakan, membayar token listrik, cabut kabel atau peralatan elektronik dari saklar ketika sedang tidak digunakan, tidak berlebihan dalam menggunakan peralatan yang menggunakan energi listrik. Sebelum adanya listrik, menyetrika dengan arang, menggunakan obor atau senter dan lampu minyak untuk penerangan di malam hari, menggunakan kuda sebagai alat transportasi, menggunakan kompor arang. Sesudah adanya listrik, menyetrika dengan setrika listrik, menggunakan lampu listrik, menggunakan sepeda motor atau mobil untuk alat transportasi, menggunakan kompor listrik.
proyek dia nya eta kipas angin jeung lampu nu diuntal paralel tiasa ngilangan pemadanan listrik nu kaluwihan atawa hambur. Jabat kipas angin boga fungsi kanggo pangis udara, ventilasi, analing kipas angin jika panggih di Mesir ku Raja Tutankhamen kira-kira 400 tahun kapengkeun. Sakitu wae kacidakan presentasi iya. Hatur nuhun Pak Heman, Wani, Pak Uji, dan Bu Sadaya. Selamat pagi teman-teman dan Bapak Ibu Guru. Perkenalkan, nama saya Intan Natalia Odelia dari kelas 5A absen 18. Di sini saya akan mempresentasikan tentang diorama ekosistem hutan yang sudah saya buat. Apa itu ekosistem hutan? Ekosistem hutan adalah unit lahan tegakan pohon kayu yang terdiri semua tanaman, hewan, dan mikroorganisme atau komponen biotik yang berfungsi secara bersama-sama dengan komponen abiotik dari lingkungan. Ini adalah hasil diorama ekosistem yang sudah saya buat. Ini adalah foto kegiatan saat saya sedang membuat diorama ekosistem. Foto pertama saat saya sedang menggunting hewan dan tumbuhan untuk disusun ke dalam diorama ekosistem saya. Lalu foto kedua saat saya sedang mengelem hewan dan tumbuhan untuk disusun ke dalam diorama ekosistem, dan foto terakhir saat saya sedang menempelkan diorama ekosistem yang sudah jadi. Ekosistem hutan. Ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Misalnya pada ekosistem hutan di mana terjadi hubungan timbal balik antara makhluk hidup seperti hewan maupun tumbuhan dengan lingkungannya. Hubungan timbal balik ini dapat dilihat pada rantai makanan di mana tumbuhan dapat tumbuh dengan baik karena adanya matahari sehingga menjadi sumber makanan bagi hewan herbivora. Kemudian hewan herbivora akan dimangsa oleh hewan karnivora, dan ketika hewan dan tumbuhan di hutan mati akan diuraikan oleh belatung atau zat pengurai lainnya. Bukan hanya itu saja bentuk ekosistem dari hutan, ada juga sungai sebagai sumber air di hutan, tumbuhan yang menghasilkan oksigen bagi makhluk hidup di hutan, dan matahari sebagai sumber cahaya di hutan. Agama. Godaan dari ekosistem yang saya buat. Pertama, memburu secara liar satwa di hutan. Yang kedua, menebang pohon di hutan. Dan yang ketiga, membakar hutan secara liar. Lalu, kebijaksanaan manusia terhadap ekosistem yang sudah saya buat. Pertama, manusia mau merawatnya, dan manusia sudah menggunakan hutan sebaik mungkin. Godaan yang pertama yaitu perburuan liar. Perburuan liar adalah pengambilan hewan dan tanaman liar secara ilegal dan bertentangan dengan peraturan konservasi serta manajemen kehidupan liar. Pemburu secara ilegal menjual hewan, bagian tubuh hewan atau tanaman untuk memperoleh keuntungan. Lalu godaan yang kedua yaitu penebangan liar. Penebangan liar merupakan penebangan pohon di kawasan hutan yang dilakukan tanpa izin dan menyalahi norma serta kaidah hukum yang berlaku, sehingga hutan akan kehilangan fungsi pokok sebagai paru-paru dunia. Lalu godaan yang terakhir yaitu pembakaran hutan. Pembakaran hutan adalah api yang tidak terkendali di daerah yang memiliki vegetasi yang mudah terbakar. Tujuan pembakaran hutan adalah untuk pembukaan lahan hutan. Lalu di hewan ada komponen biotik. Yang pertama hewan. Hewan adalah sebagian dari siklus hidupnya yang berada di darat, air, dan udara, baik yang bisa dipelihara ataupun yang hidup di habitatnya sendiri. Contohnya serigala, rusa, gajah, monyet, dan beruang. Lalu ada tumbuhan. Tumbuhan adalah makhluk hidup yang memiliki akar, batang, dan daun sehingga dapat menghasilkan makanannya sendiri menggunakan klorofil untuk fotosintesis. Contohnya pohon marbe dan rumput.
Peran hewan di hutan. Pertama, sebagai konsumen dan pengurai dalam rantai makanan. Konsumen dalam rantai makanan adalah makhluk hidup yang memakan energi dari produsen. Lalu konsumen terdiri dari 3 tingkat. Tingkat pertama yaitu hewan herbivora, lalu tingkat kedua adalah hewan karnivora, dan tingkat ketiga adalah hewan karnivora yang sudah tidak ada pemangsanya. Lalu ada pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan makhluk hidup lainnya yang sudah mati. Lalu yang kedua sebagai pemangsa dan mangsa. Tujuan pemangsa memakan mangsanya untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Contohnya adalah serigala yang memangsa rusa. Jika rusa di hutan semakin banyak, maka rumput-rumput di hutan akan cepat habis. Lalu komponen abiotik yang ada di ekosistem hutan. Yang pertama batu. Batu terbentuk dari proses kristalisasi magma, sedimentasi, dan metamorfisme. Yang kedua air. Air didapatkan dari air hujan ataupun sumber air lainnya yang ada di hutan. Yang ketiga tanah. Tanah adalah bagian bumi yang tersusun dari bahan organik. PPKN. Fungsi-fungsi persatuan dan kesatuan ekosistem hutan. Pertama, untuk saling melengkapi dan menyeimbangkan ekosistem. Yang kedua, menjaga keseimbangan elemen biotik dan abiotik hutan. Yang ketiga, mempermudah menyelesaikan masalah jika ada kerusakan alam ataupun lain-lain. Dan yang keempat, memudahkan proses ekosistem, contohnya rantai makanan. If these ecosystems are cared for, how will they be treated and what will happen in the future? And if these ecosystems are not cared for, what will happen in the future? Something that will happen in the future if the ecosystem I create is taken care of. First, can prevent global warming. Global warming is a phenomenon of increasing of the average temperature of the atmosphere, oceans, and land of the earth as a whole. Second, flora and fauna will be protected. If flora and fauna will be protected, so they can live as well. Third, awake ecosystem. As a result of an unmaintained ecosystem, the population of some plants and animals is greatly reduced and the food chain is disturbed. Things that will happen in the future if the ecosystem I create is not taken care of. First, flood. Floods are natural disaster events that occur when excessive water flows submerge land. Second, drought. Drought is the condition where the amount of air is minimal. Drought can occur due to lack of water catchment areas. Third, lack of oxygen. The cause of lack of oxygen is due to lack of oxygen. Therefore, animals, humans, and plants will die. How to care? First, reforestation. Reforestation is doing something such as planting plants so that nature becomes green and is usually done in forests that have become new. Second, don't do illegal hunting of animals in the forest. Illegal hunting is a violation of labor laws and regulation. Third, selective cutting. Selective logging is one of the silvicultural systems developed to manage tropical rainforests in Indonesia or in other countries. Wu sheng tai sitong shang quan te wu gese. Sheng wu te. Fe sheng wu te. Tu di. Dong wu. Cewu, TIK dan bahasa Sunda. Sadayana jeung Bapak Ibu guru, iya paguneman nu abdi jeung lanceuk abdi dugikeun. Sadayana jeung Bapak Ibu guru mangga dangukeun podcast nu abdi jeung lanceuk abdi dugikeun. Sampurasun Intan. Rampes. Intan, abdi bade naros. Ari Intan teh apal teu tentang ekosistem leuweung teh naon? Ekosistem leuweung nyaeta hijian lahan tangkal kain nangtun anu diwangun ku sakabeh tutuwuhan sasatoan jeung mikroorganisme atawa komponen biotik anu fungsina babarengan jeung komponen abiotik lingkunganna.
Nah, nu Intan sebutkeun teh bener. Dina ekosistem leuweung teh aya dua nyaeta komponen biotik sareng komponen abiotik. Ayeuna Intan teh apal teu mun ekosistem leuweung teh kudu dijaga keur naon? Ekosistem leuweung teh kudu dijaga sangka sasatoan di leuweung teh sangkan tiasa hirup jeung berkembang biak. Teras kumaha cara ngajaga ekosistem leuweung? Arurang teh nanam popohonan sangkan oksigena alus jeung ngalaksanakeun tebang pilih sangkan leuweung na teu gundul. Sami-sami. Sekian dan terima kasih. Teman-teman, ini adalah senam alam yang sudah saya buat bersama dengan kakak saya. Matematika. Jika jarak sebenarnya rumah Dini ke hutan adalah 3.600 km dan jarak pada peta 18 cm, maka berapakah skala peta tersebut? Diketahui jarak sebenarnya adalah 3.600 km dan jarak pada peta adalah 18 cm. Lalu yang ditanyakan adalah skala. Jawab, jarak sebenarnya harus diubah ke cm terlebih dahulu. Caranya 3.600 km dikali 100.000 sama dengan 36 juta cm. Lalu diketahui rumus skala adalah jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Diketahui jarak pada peta adalah 18 cm dan jarak sebenarnya setelah diubah ke cm menjadi 36 juta cm. Jadi 18 cm dibagi 36 juta cm sama dengan 1 berbanding 2 juta. Jadi skala peta tersebut adalah 1 berbanding 2 juta. Terima kasih teman-teman dan Bapak Ibu Guru sudah mendengarkan dan memperhatikan saat saya presentasi. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Nama saya Nalan Rizky Putra, kelas 3B nomor absen 19. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas proyek saya dengan tema bertumbuh dalam keluarga. Patung keluarga angka pembuatan clay dan toko yang dibuat dari clay. Sebagai sang kreator, saya akan bercerita tentang keluarga. Saya telah membuat patung pelindung keluarga dan anggota keluarga. Saya membuat patung dari bahan dasar clay. Bahan yang diperlukan 15 sendok makan tepung terigu, 15 sendok makan tepung kanji, 15 sendok makan tepung beras, air putih secukupnya, pengawet kue secukupnya,
baby oil secukupnya, pewarna makanan secukupnya. Cara membuat. Campurkan semua bahan kering menjadi satu. Tambahkan lem putih, aduk dengan rata. Beri baby oil agar adonan tidak menempel. Bagi adonan menjadi beberapa bagian. Beri pewarna makanan secukupnya, aduk rata. Oke, siap digunakan. Proses pembuatan patung, saya membuatnya bersama mama dan adik sepupu saya. Patung yang saya buat, patung Yusuf sebagai pelindung keluarga. Alasan saya memilih Yusuf karena beliau sangat taat kepada Bapa di surga, walaupun banyak cobaan yang datang. Sikapnya semoga menjadi teladan kami sekeluarga. Patung keluarga. Patung ayah sebagai kepala keluarga, patung ibu sebagai kepala rumah tangga, patung saya sendiri sebagai anggota keluarga. Waktu pembuatan. Total waktu penyelesaian adalah 70 menit. Pembuatan clay mulai pukul 8.30 malam, selesai pukul 9.15 malam. Lama pengerjaan 45 menit. Patung ayah mulai pukul 8 malam, selesai pukul 8.10 malam. Lama pengerjaan adalah 10 menit. Patung ibu mulai pukul 8.10 malam, selesai pukul 8.15 malam. Lama pengerjaan adalah 5 menit. Patung saya mulai pukul 8.15 malam, selesai pukul 8.20 malam. Lama pengerjaan adalah 5 menit. Patung Yusuf mulai pukul 8.20 malam, selesai pukul 8.25 malam. Lama pengerjaan adalah 5 menit. PPKN. Saya membuat mind map tentang peran, hak, dan kewajiban yang ada di dalam keluarga. Tugas, peran, kewajiban, dan hak dalam keluarga. Kedudukan ayah sebagai kepala keluarga, kedudukan ibu sebagai kepala rumah tangga, kedudukan anak sebagai anggota keluarga, peran ayah sebagai pencari nafkah, peran ibu sebagai pengatur dalam keluarga. Anak berperan untuk membantu orang tua dan belajar. Tugas, peran, kewajiban, dan hak dalam keluarga. Kewajiban ayah adalah mencari nafkah, mendampingi ibu, memenuhi kebutuhan keluarga. Kewajiban ibu mengurus rumah tangga, mendidik anak, menyayangi keluarga. Kewajiban anak belajar membantu orang tua, menghargai dan menyayangi orang tua. Hak ayah dihormati, dihargai, dan dibantu oleh anggota keluarga. Hak ibu mendapat rasa aman, disayang, dihargai, dan dihormati. Hak anak mendapat kasih sayang, perlindungan, pendidikan, kesempatan bermain. Activity with my family members. Cleaning the dining table and mopping the floor, watching TV, playing with my mom, washing the dishes. Olahraga. Keluargaku sangat suka. Setiap minggu kami suka berolahraga. Manfaat olahraga adalah membuat badan sehat dan hati yang senang. Bahasa Sunda.
membuat pohon kuaga atau panca kaki. Api relawan nikah jeung Nini Yuli. Gaduh opat putra nyaeta Ua Daniel, Ua Thomas, Ua Ivan, jeung Bapak David. Ua Daniel nikah jeung Ua Vivi. Gaduh 3 putri nyaeta Tete Sandra, Tete Kalis, Tete Shelin. Ua Ivan nikah jeung Ua Meli. Gaduh 2 putra nyaeta Aaklin, Adi Fei. Aki Ajit, Kavin, jeung Nini Adren. Gaduh 2 putri nyaeta Ibu Pasha jeung Bibi Wewe. Bapak David nikah jeung Ibu Pasha. Gaduh 1 putra nyaeta Abdi Nolan. Sampurasun, ngaran Abdi Rici, kelas 2B. Abdi ti suku Sunda. Di suku Sunda aya rupi-rupi kabudayaan. Alat musik tradisional dari suku Sunda adalah angklung. Lagu tradisional dari suku Sunda adalah tokecang. Senjata tradisional dari suku Sunda adalah senjata kujang. Tarian tradisional dari suku Sunda adalah tari jaipong. Baju adat tradisionalnya adalah baju yang Rici pakai sekarang, namanya baju kebaya dan pangsi. Makanan adat tradisionalnya adalah karedok. Rumah adat tradisionalnya adalah rumah adat Kasepuhan. Salah satu tempat wisatanya adalah Batu Karas. I choose Batu Karas. Most of people in Batu Karas work as a fisherman in their for life. And you can find other professions in there are chef, lifeguard, tour guide, and boat captain. Thank you for listening my presentation. Good luck and bye-bye. Hari ini kita akan menyaksikan presentasi dari Rafael yang akan menampilkan akan menjadi duta wisata atau duta budaya dari suku Manggarai dari Flores. Oke, silahkan Rafael. Selamat pagi Bu Akna, selamat pagi teman-teman. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang suku Manggarai. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya di Pulau Flores, terdapat banyak suku. Salah satunya suku Manggarai yang terletak di Kabupaten Manggarai yang beribu kota Ruteng. Saya akan menyebutkan 10 keberagaman yang ada di suku Manggarai. Yang pertama, bahasa daerahnya bahasa Manggarai. Contohnya, halo teman-teman, co kabar. Nasang daku Rafael. Artinya, halo teman-teman, apa kabar? Nama saya Rafael. Lagu daerahnya, aku retang bau. Aku retang bau. Aku retang bau. Retang apa raja? Retang apa raja? Retang tenang ACKE salentek. Woko lelolite. Kepe ali kepe. Doong ali golo. Sale Manggarai. Tunduk
songke. Pakaian adat kain songke adalah kain tenunan tangan dari Manggarai, seperti yang saya pakai. Tarian adat. Tarian tradisionalnya adalah tarian rangkuk alu. Tarian ini dibawakan saat ada acara adat. Rumah adatnya adalah maruniang. Bentuknya seperti kerucut. Atapnya terbuat dari ijuk. Alat musik tradisionalnya adalah mendut. Cara memainkannya dipetik seperti gitar. Senjata tradisionalnya adalah surik. Makanan khasnya adalah kompiang. Kompiang terbuat dari tepung terigu, gula, telur, mentega, dan juga biji wijen. Basa atau longa dalam bahasa Manggarai. Kompiang rasanya enak sekali, apalagi dinikmati dengan kopi hitam Manggarai. Mantap sekali. Cerita rakyatnya adalah Motang Dua. Dia adalah pejuang pejuang yang menentang penjajahan Belanda di tanah Manggarai. Motang Dua adalah sebuah julukan yang artinya babi hutan yang galak. Tempat pariwisatanya ada Labuan Bajo dan Taman Nasional Pulau Komodo. Di sana terdapat binatang komodo. Komodo termasuk binatang langka yang dilindungi. Teman-teman bisa berkunjung ke sana. Itulah 10 keberagaman suku Manggarai. Terima kasih. Oke. Oh iya, masih bahasa Inggris. Mundur sedikit sayang. Kepalanya nggak kelihatan. Mundur dikit. Nah. Profession in Labuan Bajo, Flores Manggarai. Fisher artinya pedagang ikan. Diver artinya penyelam. Fisherman artinya nelayan. Tour guide artinya pemandu wisata. Lifeguard artinya penjaga pantai. Thank you very much. Goodbye. Oke, goodbye. Thank you. Tepuk tangan dulu buat Rafael. Keren sekali. Jadi kita tahu ya, ternyata di Flores ada suku namanya Manggarai. Terima kasih. Rafael sudah menambah pengetahuan kita ya. Kalau kemarin kita mendengarkan, melihat, menyaksikan, dan mendengarkan presentasi itu Batak, Jawa, Sunda gitu ya. Kemudian sekarang ditambah lagi ada satu pengetahuan baru, yaitu dari Manggarai Flores. Jadi kita juga tahu nih, Rafael ganteng ya, pakai baju. Selamat pagi Bu Sandio dan teman-teman. Nama saya Vera.
tugasnya di keluarga apa? Papa mencari nafkah buat Feral dan Mama. Iya, Pak. Kasih. Ma, tugas Mama di keluarga apa? Mama tugasnya masak, mencuci baju, mencuci piring. Makasih, Ma. Ya, sama-sama. Kalau Vera, tugasnya bermain dan belajar. Ni hao se bocah yo papa mama hello yes hello sir. Hello Mr. Brian. Gray, gold, magenta, blue, orange, blue, pink, red, yellow, green, blue, orange, pink, brown, orange, green. Thank you Mr. Brian. Bye. Ayahku lebih tinggi daripada ibuku. Aku lebih pendek daripada ibuku. Dan ibuku lebih pendek daripada ayahku.
Nah, ini poster keluarganya. Tulisannya, "Ku cinta keluargaku." Nah, terus dibantuin dikit sama mama. Dan juga ini papa, mama, Vera. Dadah. Halo Bu Sandia dan teman-teman. Vera mau bercerita tentang Vera ulang tahun umur 7. Vera langsung cerita ya. Nah, Vera senang banget tuh diberikan hadiah oleh Mama Hot Wheels, terus sama Papa handphone. Dan juga Vera senang sudah dapat kue dan juga hadiah dan juga tamu. Vera juga senang sudah umur 7. Nama Papa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, Vera mau berterima kasih kepada Papa Mama yang sudah membantu Vera mengerjakan tugas PAS ini. Dan juga Vera nilainya supaya bagus. Terima kasih Tuhan, amin. Nama Bapa dan Kudus, amin. Terima kasih Bu Sandi dan guru-guru dan teman-teman sudah menonton video Vera. Dadah. Selamat pagi Bu Sandio, selamat pagi teman-teman. Nama saya Angel, kelas 1. Nomor absen saya 8. Ini dia gambar silsilah keluarga Angel. Papa, tugas Papa apa? Memimpin keluarga. Memimpin keluarga. Mencari nafkah. Mencari nafkah. Sama menjaga anggota keluarga. Dan sama menjaga anggota keluarga. Tugas Mama apa? Memasak, Memasak, mengurus anak, mengurus anak lagi, mengurus keperluan rumah. mengurus keperluan rumah. Tugas anak-anak Angel dan Kathy. Apa tugas Angel? Belajar. Sayang pada mama papa. Sayang pada mama dan papa. Membantu memasak. Bantu mama papa. Bantu mama papa. Sudah selesai, terima kasih. Angel mau memperkenalkan keluarga Angel dalam bahasa Mandarin. 老师你好，我家有4口人，有爸爸，有妈妈，妹妹和我。这是爸爸 Angel， 这是妈妈 Sandy， 这是我 Angel， 这是我妹妹 Kathy。谢谢老师。
Hello, I am Angel. I will mention some colors on this paper. Blue, black, green, red, orange, pink, yellow. Ini gambar anggota keluarga dalam aplikasi Kids Pay. Sekarang Angel mau membandingkan ayah dan ibu siapa yang lebih tinggi. Ayo kita ukur. Jawabannya ayah lebih tinggi dari ibu. Kita senam dulu. Berdoa selesai. Sekarang Angel mau gambar poster anggota keluarga. Peralatannya menghapus, kertas, pensil, dan pensil warna. Oh, tak apa-apa ya, kenapa deh? Sudah selesai membuat posternya. Sekarang Angel mau memberesin peralatan sekolah. Angel senang tinggal di rumah ini. Ada ayah, ibu, dan adik. Rumahnya nyaman. Berkumpul bersama, bermain bersama, membaca buku bersama, buat poster bersama. Angel bersyukur kepada Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Angel bahagia tinggal di rumah ini bersama keluarga. Terima kasih Bu Sandio, teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan anggota keluarga Angel. Jaga kesehatan ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Dadah.